Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pembagian pecahan. Yang pertama, pembagian pecahan. Langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan pecahan berbentuk atau dalam bentuk pecahan biasa. Jadi pastikan pecahan apapun, misalkan pecahan biasa, entah pecahan campuran atau pecahan bilangan asli, itu pastikan dulu menjadi dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua, kalian ubah tanda bagi menjadi kali. Jadi bagi itu diubah menjadi kali. Dan balik pecahan sebelah kanannya, pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya. Nah, contohnya sebagai berikut. Ada pecahan A per B dibagi C per D. Sama dengan A per B dikali D per C. Jadi D-nya jadi di atas, C-nya jadi di bawah ya. Jadi pecahan yang sebelah kanan itu dibalik dan tanda baginya diubah menjadi kali. Kemudian yang ketiga, kalian kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Selanjutnya, sebelum kalian mengkalikan bilangan pecahan pembagian menjadi perkalian, kalian balik dulu. Nah, ini cara membalikkan pecahan ya. Yang pertama, kebalikan bilangan pecahan biasa, asli, dan campuran. Yang pertama ada kebalikan pecahan biasa. Contohnya, ada pecahan 2 per 5. Pecahan 2 per 5 adalah pecahan biasa. Bila dibalik menjadi 5 per 2. Jadi seperti itu. Jadi 2 per 5 dibalik menjadi 5 per 2 ya. Nah, contoh. Sebelum kita ke contoh soal, mari kita ingat-ingat lagi bahwa tadi kita dapatkan rumus A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Jadi bagi ini kita ubah menjadi kali ya. Bagi kita ubah menjadi kali. Kemudian C dan D ini, C per D, kita ubah jadi D per C. Nah, ini adalah dibalik. Jadi D-nya menjadi di atas, C-nya menjadi di bawah. Nah, contoh soal yang pertama. Ada 3 per 4 dibagi 4 per 5 sama dengan titik-titik. Nah, kita cari 3 per 4, kita tetap tulis 3 per 4. Kemudian baginya tadi kita ganti kali ya. Bagi ini kita ganti kali. Nah, 4 per 5 ini kita balik menjadi 5 per 4. Jadi dibalik 4 per 5 jadi 5 per 4 ya. Nah, baru setelah itu kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 5, 15. 4 dikali 4, 16. Jadi ketemunya adalah 15 per 16. Nah, jadi ada soal kedua, 4 per 9 bagi 10 per 27. Nah, 4 per 9-nya ini kita tulis tetap, kemudian bagi kita ubah menjadi kali, dan 10 per 27 ini kita balik. Jadi 27 per 10. Kemudian kita kalikan, yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. 4 kali 27 ketemunya adalah 108. 9 kali 10 adalah 90. Nah, kita bisa sederhanakan ini dibagi, jadi diporogapit untuk menjadikan ini menjadi pecahan campuran. 108 dibagi 90 adalah 90 kali 1 ya. 90 kali berapa yang mendekati 108 adalah kali 1. 1 kali 90 hasilnya adalah 90. Kita kurangi, 8 kurangi 0 adalah 8, 10 kurangi 9, 1. Jadi ini sisanya ya. Sisanya. Nah, jika kita ubah ke sini menjadi 1, 18 per 90. Jadi ketemunya adalah 1.
1/18/90. Sampai sini kalian sudah paham ya? Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ada kebalikan pecahan asli. Nah, anggota bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu adalah merupakan bilangan asli. Nah, bilangan asli ini dapat diubah menjadi pecahan dengan bentuk paling sederhana. Dengan bentuk paling sederhana adalah pembilangnya tetap bilangan itu sendiri dan penyebutnya 1. Ya, contoh, bilangan 6 apabila menjadi bentuk pecahan adalah 6/1. Nah, 6/1 ini jadi bilangan 6 itu jika diubah menjadi bentuk pecahan menjadi 6/1. 6/1 ya. Kemudian, jadi kebalikan dari bilangan 6 atau 6/1 adalah 1/6. Jadi ini. Nah, materi kita yang terakhir adalah pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contoh, 1 dibagi 2/5. Nah, bilangan asli ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Tadi kalian sudah belajar bagaimana merubah bilangan asli menjadi pecahan biasa, yaitu pembilangnya tetap bilangan asli itu sendiri, kemudian penyebutnya 1. Jadi berapapun bilangan aslinya, penyebutnya tetap 1. Baginya kita tulis bagi dulu, bagi 2/5. Nah, setelah menjadi pecahan biasa semua, baru kita ubah menjadi kali. Ya, langkah yang kedua kita ubah menjadi kali. 1/1 kita tetap tulis 1/1 dikali. Jadi baginya diubah menjadi kali. Kemudian 2/5 ini diubah, ya, dibalik menjadi 5/2. Jadi dibalik, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 2 adalah 5. 1 kali 2 adalah 2. Nah, kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 5 bagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 5? 2 kali 2. Betul. 2 kali 2 ketemunya berapa? Iya, betul sekali. 4. Dikurang 5 kurang 4 adalah 1. Nah, ini adalah yang di depan sini. Nah, jadi ini adalah yang di depan sini. Yang di atas yang di depan. Kemudian sisanya ini di atas. Nah, penyebutnya tetap 2. Jadi ini penyebutnya tetap 2. Jadi ketemunya adalah 21/2 ya. Sampai sini kalian paham? Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 4 dibagi 2/3. Tadi bagaimana cara merubah bilangan asli menjadi pecahan? Caranya, pembilangnya tetap 4, kemudian penyebutnya adalah 1. Jadi berapapun bilangan pembilangnya atau berapapun bilangan aslinya, pembilangnya adalah bilangan itu sendiri dan penyebutnya adalah selalu 1. Kita bagi 2/3. Setelah kita ubah menjadi pecahan biasa semua, baru kita balik atau kita ubah menjadi perkalian. 4/1. Kita tetap tulis 4/1. Kita ganti sama dengan di sini ya. 4/1 dikali 2/3. Diubah atau dibalik menjadi 3/2. Nah, setelah diubah menjadi perkalian, maka kita kalikan pembilang dan pembilang serta penyebut dan penyebut. 4 dikali 3 adalah 12. 1 dikali 2 adalah 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Caranya bagaimana? 12 dibagi 2. Jadi sama-sama 12 dibagi 2 ketemunya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6. Sampai sini sudah paham ya cara pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan biasa ya.
Yang ketiga, ada kebalikan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu harus kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian baru dicari kebalikannya. Contoh, ada bilangan pecahan campuran 1, 3/4. Nah, kalian tentu masih ingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu penyebut dikali bilangan asli atau di bawah dikali tengah ditambah pembilang atau ditambah atas. Ya, jadinya 4 dikali 1 ditambah 3 hasilnya adalah 7/4. Nah, kemudian kebalikan dari 7/4 adalah 4/7. Betul. Oke, yang kedua adalah pembagian bilangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Tadi kalian sudah melihat ya rumusnya atau bagaimana caranya di atas. Langkah-langkahnya, yang pertama, di samping ini kalian sudah ada langkah-langkahnya. Pecahan apapun kita jadikan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 3/1/2 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3/4-nya tetap ditulis 3/4 dibagi 3/1/2 dijadikan pecahan biasa adalah 2 dikali 3 ditambah 1. Ya, diulangi lagi bahwa menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa sudah berulang kali ya. Bawah dikali tengah ditambah atas atau pembilang atau penyebut dikali bilangan asli ditambah pembilang. Jadi 2 dikali 3 adalah 6. 6 ditambah 1 adalah 7 ya. Per 2. Jadi penyebutnya tetap 2. Penyebutnya tidak ganti. Nah, sekarang baru kita selesaikan atau kita balik pembagian menjadi perkalian ya. 3/4-nya tetap 3/4. Kemudian bagi ini kita ubah menjadi kali ya. Bagi ini kita ubah menjadi kali. 7/2 kita balik menjadi 2/7. Nah, kita kalikan atas kali atas. 3 kali 2 adalah 6. 4 dikali 7 adalah 28. Nah, ini bisa kalian sederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. 28 dibagi 2 adalah 14. Jadi hasilnya adalah 3/14. Paham sampai sini? Nah, berikutnya adalah pembagian pecahan campuran dan pecahan campuran. Yang pertama, langkah-langkahnya kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Langkah-langkahnya diubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 dikali 3 adalah 12. 12 ditambah 3 adalah 15/4 ya. Penyebutnya tetap 4. Dibagi 1/2. 2 dikali 1 adalah 2 ditambah 1 adalah 3/2. Jadi penyebutnya tetap. Setelah itu baru kita ubah menjadi kali ya. 15/4-nya tetap. Kemudian bagi ini kita ubah menjadi kali. Nah, yang belakang ini kita balik. 3/2 jadi 2/3. Jadi dibalik. Kemudian sekarang kalian kalikan ya. Seperti langkah-langkah di samping. Kalian kalikan. 15 dikali 2 adalah 30. Jadi pembilang dikali pembilang. 4 dikali 3, penyebut dikali penyebut adalah 12. Nah, kita bisa sederhanakan. Kita bagi dengan 6 ya. 30 dibagi 6 adalah 5. Sedangkan 12 dibagi 6 adalah 2. Nah, jadi 5/2. Nah, 5/2 ini bisa kita sederhanakan lagi. Dijadikan pecahan campuran karena awalnya ini pecahan campuran. Jadi ini dijadikan pecahan campuran lagi. Caranya di porogapet. 5 dibagi 2. 2 kali berapa yang ketemunya mendekati 5? 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Ditulis di sini. Dikurangkan 5 kurangi 4 1.
Tuh. Nah, ketika diubah menjadi pecahan campuran seperti ini, 2-nya di depan, sisa 1-nya ini di atas. Nah, penyebutnya tetap 2. Jadi hasilnya adalah 21/2 ya. Hasilnya 21/2. Ini adalah hasil akhirnya 21/2. Sampai sini paham ya? Demikian video pembelajaran kita hari ini mengenai pembagian pecahan. Semoga kalian paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.